video minta izin dengan Pak Agustan. Tapi jangan kasih ke keluarganya ya Bu, kasih langsung ke Agustan setelah Ya, dia harus sepakat. tangan dong Agustan, tanda tangan, ada tanda terimanya resmi bahwa ini, dan ini pun bukan untuk mengkristenkan atau kita mau doakan, enggak perlu. Ini pokoknya ada dana, sudah. Kalau dia bilang boleh nggak saya didoain, nah baru kita doain dia. Kalau nggak usah, kan dia Islam. Udah terlalu banyak dia. Artinya dia sendiri tidak menjalankan UUD 1945 dong? Loh, sejujurnya nggak ada pemerintah dari zaman Soekarno juga nggak jalan UUD 45 dan Pancasila. Serius. Tugas Bung Beta nih ketemu ya, Bung Beta. Saifuddin. Iya. Untuk terkait menjembatani komunikasi Pak Saifuddin, beliau masih sibuk, jadi belum ada tambahan info ya. Kemudian yang saya mau bicarakan tadi mendengar dari Bu Linda dan Pak Paul mengenai 41 juta dengan hubungannya usulan dari Pak Suara Kebenaran kemarin tuh Pak. Enggak. Untuk pemberiannya itu memang harus jelas nanti itu ke Agustan itu Pak. Kalau bisa ya dibikin, jangan dikasih semuanya, tapi bertahap itu yang seperti Pak Suara Kebenaran sesuai kebutuhan aja. Tapi memang itu haknya Agustan sampai habis kalau dia mau terima. Gitu. Dan harus dia tanda tangan itu Pak. Kalau dia hendak menerimanya, jadi kita ada data, ada bukti. Mungkin gitu Pak Paul. Ya, kita upayakan seperti itu, tapi kalau yang SOP itu kan kita belum jalan Pak. Dan kita kemarin sudah umumkan, pokoknya kita berikan semua. Jadi yang kali ini kita belum bisa ikutin, tapi memang next harus, makanya nih Pak Santiaman harus cepetan bikinnya. Supaya nanti jangan ada presiden sampai jadi fitnah lagi. Karena memang ini ya yang kita lakukan ini ke Agustan bisa jadi bumerang loh buat kita sebetulnya. Serius, jadi kalau kita sembarangan gini, yang Pak Suara ngomong itu nggak salah loh, bener. Cuman karena kita sudah ada buktinya, ya, kita ngomong rame-rame, ya kayak dulu Saifuddin ngomong rame-rame, nggak taunya disebut terbalik, nggak karu-karuan kan. Wah, saya diserang habis-habisan. Sampai sekarang juga mana donasi buat KC, masih ada yang nanya, compong ini orang yang nanya ini ya. Sampai sekarang masih ada yang nanya, mana donasi yang buat KC, compong ini ya. Sampai sekarang masih ada yang nanya ya, bajingan juga itu orang-orang yang nanya itu kan. Nah, itu bisa jadi bumerang buat kita loh. Jadi ini memang harus hati-hati, dan tadi memang ada serat imannya. Tapi nanti saya sudah dapat kontaknya Agustana nih. Saya akan coba hubungin. Mungkin karena di sana udah malam, besok ya. Kalau nggak saya kirim WhatsApp aja. Ya, saya nanti minta izin langsung aja, langsung to the point aja. Saya udah dapat WhatsApp-nya nih. Nanti saya kirim. Iya. Pak Paul, kita kan hampir setahun lebih ya mengenai MKC bicara mengenai donasi yang masuk itu. Iya. Kita dengar saja, tapi kalau bisa ditampilkan Pak data transfernya dari siapa ke siapa, karena waktu itu kan belum lewat Galarua secara organisasi. Nggak ada, tapi kita nggak ada sama sekali yang buat KC, nggak ada yang transfer ke kita sama sekali. Oh, langsung ke mereka? Langsung ke rekening Saifuddin, tidak serupiah pun yang ada ke rekening saya, apalagi saya nggak pernah kasih rekening saya di sini. Mau rekening saya, mau rekening yang dulu sama Pak Charles, mau rekening nggak pernah, ke Damaris pun nggak ada. Kita langsung dari awal, langsung ke rekening, dari awal saya sudah menduga akan terjadi fitnah-fitnah itu. Makanya saya bilang dari awal, mau rekening siapa nih yang jelas, nah gitu kan, rekening Saifuddin, oke Saifuddin ya, terus kita langsung kasih Saifuddin. Nggak ada yang masuk ke saya. Lalu bagaimana kita bisa tahu Pak jumlahnya 400 juta kalau langsung ke mereka? Saifuddin yang ngomong ke saya, ada 400 juta totalnya. Dan dia waktu itu, kan sudah saya buktikan juga kan, dia belum cantumkan nomor rekening itu di YouTube-nya dia loh. Baru saya loh yang cantumkan rekening tiap hari di YouTube-nya kita. Baru setelah 2 minggu, Saifuddin baru cantumkan rekening itu di YouTube-nya dia. Artinya 400 juta itu pasti dari sini. Gitu loh. Artinya donasi semua itu masuk ke Pak Saifuddin, hanya Pak Saifuddin yang tahu ya? Iya, hanya Saifuddin yang tahu. Iya. Dan saya suruh. Iya. Saya minta pun nggak dikasih. Saya minta PDF-nya pun nggak dikasih. Nggak boleh katanya sama istrinya KC, alasannya begitu.
Iya. Mm-mm. Pak, satu usul lagi buat Pak Santi Amer dan petinggi Galarua, Pak. Kalau bisa lewat Zoom ini, setiap sebulan sekali ada monthly report, Pak, aktivitinya, Pak. Oh, Jadi masyarakat jadi lebih paham aktivitas dari Galarua ini. Dukungan akan lebih besar nanti. Ini kredibilitas kan kita cari ini, kepercayaan publik, Pak. oke. Thank you ya. Iya. Mm-mm. Itu yang bagus. Nah, jadi memang itu kita memang harus hati-hati karena akan ada banyak sekali fitnahan dan segala macam ya. Itu kita mesti hati-hati. Pak Pol, Ya, Bu Linda. nanti kan Pak Pol coba kontak Pak Agustan, Pak Pol. Jadi kalau memang sudah dapat komunikasi dengan Pak Agustan, ya kita pengurus segera dan setuju kalau kita akan memberikan full, Pak. Nanti next seperti usul Pak SK bertahap itu nanti next ya, Pak. Tapi yang untuk Agustan kita sudah sepakatkan Pak akan kasihnya full. Nah, semakin cepat komunikasi tersambung, kita juga akan semakin cepat jalan, Pak. Ya, Pak Santi Ahmad. Ya, setuju Bu. Supaya kita juga cepat jalan, cepat beres gitu loh. Iya. Bu Linda, nanti kalau misalnya Bu Linda turut saat pemberian bantuan ke Agustan, mungkin bisa video minta izin dengan Pak Agustan. Tapi jangan Sudah, kasih ke keluarganya ya Bu, kasih langsung ke Agustan setelah Ya dia harus terima sepakat. tangan dong Agustan, tanda tangan, ada tanda terimanya resmi bahwa ini dan ini pun bukan untuk mengkristenkan atau kita mau doakan, nggak perlu. Ini pokoknya ada dana, sudah. Kalau dia bilang boleh nggak saya didoain, nah baru kita doain dia. Kalau nggak usah kan dia Islam. Iya. Kan saya bilang kita datang dengan cara elegan ya Pak, Iya. bukan. Kita profesional pokoknya organisasi datang. Iya. Dan kalau nanti sudah ada SOP-nya untuk Pak, bisa dari Pak Suara Kebenaran kemarin, kebutuhan hidupnya sebulan, misalnya 3 juta aja yang dikasih per bulan, Pak. Kalau itu sudah dibicarakan oleh Pak Santi Amer dan Bu Linda ya, dan kawan-kawan di... Nanti selanjutnya kita akan begitu. Jadi apa yang kita lakukan buat Pak Darmawan itu harusnya itu bagus ya. Uangnya juga nggak acak-adut, nggak kemana-mana, nggak liar kemana-mana, terawat semua. Bahkan kita bisa nasihatin dia, kalau kamu boros nanti begini loh ya. Ini kita jaga supaya kamu keluar. Iya. Nah, gitu kan. Dulu kan ngotot mau ini mau itu, jangan. Nah, untung kita nasihatin juga. Akhirnya rumah tangganya juga keuangannya ketolong. Dia juga tenang, bisa jadi berkat, bisa menginjil di dalam, ya. Teratur jadinya Pak. Ya, yang sebetulnya itu the best. SOP itu the best way supaya kita jangan difitnah. Yeah. Jelas semua. Dan laporan keuangannya kita akan tunjukkan ke dia, kita print, kita kasih ke dia. Iya. Jangan sekali kita kasih full, dia pakai nggak jelas, habis. Karena nanti lagi, akhirnya repot. betul, biasanya akan habis. Cuma yang kali ini ya udah apa boleh buat, pokoknya kita kumpulin, kita sudah tanpa SOP, tapi kita sudah ada kesepakatan. Yang penting dan ini kan ada videonya, kita kirim. Dan 100% itu untuk dia, tidak dipakai untuk yang lain. Cuman nanti kita harus diomongkan, 100. ditulis, ini untuk berobat. Jadi kalau dia menyalahgunakan misalnya nih untuk bikin khilafah, itu tanggung jawab dia sama Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau kita kasihnya 3 juta aja ya jelas untuk obat, nggak untuk yang lain-lain. Tapi begini, jadi begini, kata berkat itu kalau dalam bahasa Ibrani, berkat itu juga artinya kutuk. Jadi kita memberkati dia, kalau dia meresponinya dengan baik akan jadi berkat beneran. Tapi kalau dia meresponinya dengan tidak baik, berkat itu akan jadi kutuk. Iya. Sebenarnya begitu. Itu iman Kristen itu sebetulnya begitu kalau dia ngerti ya. Jadi ketika saya mengucapkan berkat, itu juga sebetulnya menjadi kutuk ketika orang nolak. Ingat Yesus, kamu ucapkan salam, damai sejahtera. Kalau kota itu menolak, rumah itu nolak, kebaskan debu, maka hukuman sudah atas mereka kan. Gitu. Ya. Jadi tetap niat tulus kita, jangan takut dengan ketulusan hati kita. Pokoknya kalau kita niat baik, pasti nanti hasilnya baik.
Walaupun misalnya nih kayak kita kemarin niat tulus nolong ke Aceh malah kita difitnah. Ya nggak apa-apa, tapi tetap itu pelajaran bagi kita, itu mendatangkan kebaikan, kita semua tetap diberkati. Walaupun beberapa di Amerika ada yang sudah kasih banyak tapi dananya nggak tersampaikan, dia ngeluh ke saya kan, saya itu nyumbang ke Aceh itu karena Pak Paul yang suruh loh, kirim ke Saifuddin. Ya walaupun ada berantakan, tapi bilang ya tetap nggak masalah, pokoknya kita sudah niat tulus, berkatnya tetap buat kita, itu urusan mereka. Tetapi kita tetap harus berhikmat untuk lain kali. Itu loh, itulah masalahnya ya. Jadi saya juga dikomplain oleh banyak orang mengenai sumbangan-sumbangan ke itu orang-orang nggak jelas begitu ya. Karena ketika saya ini contoh lah, saya ngomong, ayo kita kumpulin buat Agustan, 40 juta, siapa yang nyangka kumpul 40 juta, saya ajak kaget. Ya kan? Siapa yang nyangka, artinya tadi ya, para Jauti bilang, karena komitmen orang-orang ini, orang-orang komit radikal semua kan. Tetapi jangan terus kita membodoh-bodohi mereka, atau kita nyemplungin mereka sama-sama ke jurang, nggak boleh. Jadi kita tahu kita harus ngumpulin dana pun karena ada banyak orang yang perlu ditolong. Gitu ya. Kakak saya aja susah, saya nggak pernah minta-minta buat nolong kakak saya kok. Istilahnya kan begitu kan. Nah, ini orang lain mau kita tolong orang nggak jelas. Nah, kita juga harus pakai hikmat. Kenapa, siapa, mengapa, semua kan kita harus hati-hati. Sebentar, ini jam berapa nih? 10 menit lagi ya kita Ya, satu poin terakhir ya, Pak Paul. ya udah terakhir Bung Betat penutup, sekalian penutup. Lalu siapa, Bu Linda atau Pak Santi Amar? Ya. Bung Beta sudah lama Bung Beta sing. Ya, Bung Beta dulu. ide terakhir nih buat Galarua nih, sekaligus menanggapi Pak Ferdinand tadi mengenai surat menyurat itu penting memang, betul bisa dilakukan. Tapi yang paling efektif ini Galarua kalau bisa memohon judicial review ke MK Pak mengenai SKB 2 Menteri, langsung langkahnya ke situ. Kemudian ya kita paham lah Galarua masih kecil, iuran juga belum terlalu besar, kebutuhan banyak. Ya mungkin bisa dibikin pos donasi khusus untuk melakukan langkah judicial review itu Pak. Itu udah harus efektif lah, kita nggak usah muter-muter lagi. Karena di MK itu harus ditinjau ini SKB 2 Menteri. Ya kan, apa itu kewenangan MK atau bukan, paling tidak kita bisa masuk ke pintu yang tepat gitu loh Pak, untuk dibatalkan nih SKB 2 Menteri tidak sesuai dengan UUD 1945. Bertentangan malah, bukan tidak sekedar sesuai, bertentangan. Ya zaman Sibalehong itulah Pak Beta. Puncaknya kan zaman Sibalehong. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aturan main yang ada, jangan kita lengah juga Pak. Judicial review itu harus dilakukan. Aceh negara di dalam negara, ideologi di dalam ideologi negara itu udah nggak betul. Itu juga harus di-review itu Pak. Iya. Nah masalah donasinya Pak Paul bisa mempromosikannya pos khusus untuk biaya judicial review, siapa yang terbeban, ayo kita chip in. Ya kan, tapi harus melangkah, udah nggak bicara-bicara lagi Pak. Dan ini kan 2023 Januari ini hendak berakhir ya, kurang lebih 5-6 hari lagi. Nah kalau di akhir bulan ini aktivitas sepanjang Januari, Bu Linda, Bu Lisoy, Pak Santi Amer bisa bikin monthly report, masyarakat bisa tahu, jadi kita terarah gitu, kita bisa lihat ini kredibilitas dari Galarua ini bisa dijamin nih. Jadi kepercayaan masyarakat juga jadi besar. Iya, dan bisa ikut bergabung siapapun yang cuma asal dengar tapi dia tahu, wah ini bisa dipercaya nih, kredibel nih. Iya. That's a good idea. Iya. Gitu Pak Santi Amer, terima kasih. Terima kasih Bung Beta ya. Betul ya. Itu nanti dicatat itu di ya teman-teman tim Galarua. Apalagi satu penutup. Siapa nih? Kalau SKB 2 Menteri itu bukan yang mencabut itu Pak Presiden ya? Tapi itu udah menyalahi aturan dari UUD 1945. SKB 2 Menteri itu kan di bawah Presiden ya. Ya. Betul. Menteri itu. Artinya dia juga termasuk di bawah UUD 1945. Segala yang berlaku, undang-undang, aturan yang tidak sesuai itu harus direview, dihapus. Ya kan? Iya, iya. Harusnya presiden, tapi presiden sebetulnya kalau ada niat baik, presiden mencabut itu bisa. Bisa, perintahkan aja. Bisa, nggak usah harus judicial review, nggak masalah, bisa dicabut. Ya, tapi jalan ya. Betul Pak Rajo.
Tapi semenjak SBY sebagai presidennya sampai hari ini kan banyak orang kayak tutup mata, tahu tapi tidak mau tahu. Iya. Tapi Iya. presidennya. Sis. Iya, makanya nanti 2024 presiden yang ngaku-ngaku nasionalis gak mau berjanji mencabut ini secara tertulis, jangan dipilih. Itu Susah aja, Pak, susah Pak. Setelah terpilih ternyata dia cuman bicara juga percuma Pak. Ini kayak Jokowi kita pilih, tapi terlalu banyak penutupan gereja, ya kan? Terlalu banyak umat-umat Ya. Kristen jadi korban dalam beribadah. Nah, di mana ini kita yang kita anggap waktu hendak memilih Jokowi dari pertama kali ini bisa melakukan perubahan, ternyata lebih parah kalau dari sisi umat Kristen kita korban. Iya. Nah, Iya, nggak bisa. korban artinya Iya. suara kita dipakai, tetapi kepentingan kita itu ya kita seperti ini, seperti orang yang Betul. tidak bebas lagi melaksanakan ibadah gitu. Betul. Artinya kan kita kecewa kan, sia-sia Jokowi kita pilih, kita dukung, kita berharap dari dia. Persis. Fakta yang terjadi kan tidak ibaratnya tidak adil. Tidak menjalankan UUD 1945 pasal 29 itu kan. Iya. Ya, Jadi jadi mesti cari celah, caranya bagaimana, mesti tanya yang ngerti hukum tata negara. Ya networknya dari Pak Santi Amer mungkin Pak Santi Iya, Pak Amer. Santi Ahmad. Jadi memang itu kan hukum tata negara. Kita Iya. jalurnya kemana? Kali ini kan kita kalau mau class action bisa, karena sudah ada bukti Jokowi mengakui kan. Kalau kemarin kan kita kalau bangun class action kan mesti bangun dari nol lagi kan. Iya. Harus bangun dari nol lagi, mencari bukti-bukti bahwa pemerintah harus mengakui dulu kan. Tapi sekarang kan sebenarnya lebih gampang nih. Pemerintah sudah mengakui, belum action. Ya kan? Tapi kita sekarang mulai rintis, class actionnya itu lebih mudah karena sudah ada pengakuan. Nah, sudah ada pengakuan ini, kemudian kita butuh eksekusi. Apa? Kompensasi. Itu kan lanjutannya kan kompensasi, aksi kan. Ya. Baik itu permintaan maaf, penting ya. Satu, dua. Lalu apa? Misalnya tidak selalu uang namanya kompensasi itu. Bisa berupa surat pemutihan kepada keturunan XPKI. Ya, surat perintah untuk tidak boleh menggunakan tentang Cina Diskriminasi. pribumi. Iya, diskriminasi. Surat perintah jelas, ada hukumnya yang jelas dengan kekuatan dari pemerintah. Tadi ada suatu langsung ditunjukkan nih, begitu diskriminasi Cina lole, masuk penjara langsung. Iya, iya. Kayak di Amerika begitu ngomong kamu negro langsung masuk penjara. Langsung didenda itu. Kamu negro gitu langsung di penjara itu. Bisa nggak? Ya kan itu karena jelas ya. Jelas, aksinya jelas. Hukumnya jelas. Itu jelas ya. Nah, itu penting ya, itu penting. Saya rasa itu tadi arahnya mau ke sana. Nah, setelah itu sambil kita lihat terus kan karena perjuangan kita kan ini kan banyak sekali dan kompleks ya. Kita berjuang ini Soalnya itu sosial politik. iya, maksudnya kita nih mengenai tadi kita harus fokus, jangan terlalu melebar, tetapi juga masalahnya saling kait mengait. Itu susahnya begitu. Tadi itu ya, kita sih bersyukur ya Rudy Kamri ngajak berjejaring. Nah, sekarang ada Bu Linda bisa sudah masuk ke Ade Armando segala macam ya sekalian kita berjejaring dengan mereka semua sebanyak Ahok, Ade Armando, Eko Kuntadi, Rudy Kamri ya. Sekarang dengan Pak Ponto, dengan LSM-nya Pak Ponto kita sudah berjejaring. Dengan LSM-nya Pak Tobing kita sudah berjejaring sebenarnya secara tidak langsung. Ya kan? Karena mereka menjadi pembina kita, otomatis mereka juga bawa jaringannya mereka kepada kita. Nah, sekarang tinggal kayak Denny Siregar, Ade Armando supaya jejaring ini makin kuat. Harusnya diundang lagi ya secara formal dengan Pak Ponto, Pak Tobing, Rudy Kamri, Eko Kuntadi, dengan Ade Armando. Ya. Maksudnya secara formal, dilegal formalkan. Ya paling bagus saat outbound akhirnya bagus tuh mereka diundang. Kalau outbound mereka kita undang itu bagus. Jadi sekalian diformalkan ya kan. Ya. Ahok ditemukan sekalian. Saya kira dengan cara itu nanti kita tahu mereka ambil bagian apa, kita ambil bagian apa. Nggak mungkin lah kita kerjain sendiri semua, itu bohong. Dananya mau berapa? Ya. Oke. Jadi, Ya, sebenarnya seperti ini, ya judicial review itu sudah pernah dilakukan, Pak. Salah satu yang waktu itu mengajukan itu yang kemarin pengacara dari Mentawai itu. Pak Buasa juga waktu itu ikut dalam tim. Jadi waktu itu kalau tidak salah kita sama-sama rame-rame lah mengajukan itu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Ya, Agung. Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah gagal. Agung. Gagal waktu itu, Pak. Ya, apa Artinya argumennya apa? apa?
ya tetap aja kalau kita melihat ya ini takut nanti kalau misalkan itu ditarik ya nanti pengaruhnya nanti ini stabilitas di mayoritas ini tetap argumennya seperti itu Pak. Gitu. Itu kan alasan retorika mereka Pak untuk tetap aturan SKB 2 Iya, Menteri ini berlaku betul. berpihak Tapi pada begini Pak, mayoritas. begini jadi penyelesaian itu kan satu penyelesaian hukum sudah pernah dicoba. Kemudian ya harus ada juga penyelesaian politik seperti jadi negara ini kadang-kadang penyelesaian hukum saja nggak cukup gitu kan. Nah cuman masalahnya kalau misalkan ini kan titik-titik rawan ini kan sebetulnya ini kan jelang 2024 ini kan semua akan memberikan janji gitu. Janji-janji politik gitu kan. Ya salah satu ya bargaining positionnya kita ya memang harus berani kita meminta untuk itu dicabut gitu Pak. Lepas nanti mereka itu bohong atau misalkan mengingkari janji itu urusan lain tapi memang harus ada tekanan politik dan ya tekanan hukum juga gitu. Politik, ya, Kalau- itu penting. penting kalau Ya. tidak nggak bakalan diperdulikan udah dicoba kok yang kemarin itu judicial review Pak Paul. Ya pintu utamanya ke Kira-kira. Pak Silakan, Jokowi Pak. Pak Rajauti. Pak Jokowi Pak Rajauti. Pintu utamanya. SKB 2 Menteri itu di bawah kewenangan dia sebagai presiden. Iya buktinya beliau nggak cabut gampang sekali kok sama beliau Iya, kalau mau cabut itu. kalau mau cabut itu gampang banget sebetulnya. Ya itu makanya. Tapi masalahnya secara politis Jokowi ini kan sudah terlalu lemah. Barterannya udah terlalu banyak dia. Artinya dia sendiri tidak menjalankan UUD 1945 dong. Loh, sejujurnya nggak ada pemerintah dari zaman Soekarno juga nggak jalan UUD 45 dan Pancasila. Serius, Ngomong doang semua itu. dari zaman Soekarno juga nggak jalan. Iya. Soekarno berusaha menjalankan, tetapi selalu gagal dijegal terus sama partai agama ini kan. Malah sebenarnya yang menjalankan Pancasila itu malah, maaf ya saudara ya, jangan tersinggung. Orang-orang Amerika ini dong. Komunis. Komunis. Partai PKI itu ya justru mau menjalankan Pancasila. Dia bisa berimbang dengan nasakomnya itu. Tapi kan yang orang-orang agamanya nggak mau. Karena peranannya hilang. Karena peranannya omongan jadi itu. hilang. Ya, itu masalahnya nggak laku. Gitu. Urus Karena lagi kalau urusan duit. partai komunis itu tetap ada, maka Nggak agama laku akan orang menjadi itu. nomor 2. Bahkan mungkin nomor 3 dalam masyarakat Indonesia. Nggak dianggap gitu. Nggak dianggap. Dan itu yang orang-orang Islam nggak mau. Ya. Oke, kita harus sudahi ini Pak Robert.